البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan terkait pembahasan seputar syarat wajibnya haji. Yang kemarin kita bahas ada berapa syarat wajibnya haji? Indak ya Talha. Ada 5 apa saja? Sebelum itu Islam, kemudian yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat Islam, berakal, baligh, kemudian yang keempat merdeka. Maksudnya merdeka bukan budak. Kemudian yang kelima apa? Mampu, istita'ah. Baik. Mengenai pembahasan istita'ah, kawan, terjadi khilaf tentang makna istita'ah yang dimaksud. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini memberikan pengertian tentang makna istita'ah. Kata beliau, wal istita'atu a'zamu syurutih wa hiya milku zadi war rahilah ba'da daruratil insani wa hawaijihi al-asliyah. Baik. Kata beliau, yang dimaksud dengan istita'ah adalah milkuz zadi war rahilah, memiliki zat, memiliki bekal dan memiliki kendaraan. Yang dimaksud dengan zat ma yutazawwadu bihi fis safar min ta'amin wa syarab wa ghairi dzalika min hawaijis safar. Jadi maksud dengan zat bekal yaitu yang dijadikan bekal di dalam safar, baik itu berupa makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan di dalam safar. Yang pada masa sekarang hal ini lebih mudah karena safar menggunakan peralatan yang lebih cepat. Sedangkan rahilah yaitu kendaraan yang dikendarai untuk bisa sampai ke Baitullah, baik itu dengan mobil, kendaraan darat maupun kapal maupun pesawat. Baik. Dan penafsiran ini akhwan datang dalam hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mas sabil, terkait masa haji, man istata'a ilaihi sabila. Nabi ditanya mas sabil, maka beliau menjawab az-zadu war rahilah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, tapi yang rajih hadis tersebut mursal.
Dan mursal termasuk bagian dari hadis yang dhaif. Dan kesimpulannya tidak sabit satu hadis pun tentang penafsiran istita'ah dengan zat warrahilah. Sehingga kembali kepada makna asalnya yang dimaksud dengan istita'ah ya kemampuan, memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana, memiliki kemampuan untuk melakukan manasiknya. Taib. Perhatikan catatan kaki. Wa fusiratil istita'atu bimilki zadi warrahilah as-salihina limithlihi. Ja'a fi dhalika hadith Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas wa Aisyah wa Jabir Ibn Abdullah wa Abdullah Ibn Amr bin Al-As wa Ibn Mas'ud. Taib. Jadi ini yang menjadi landasan kenapa diberi pengertian bahwasanya istita'ah adalah memiliki bekal dan memiliki kendaraan yang bisa untuk dinaiki menuju ke sana. Ar-rahilah as-salihina limithlihi, yaitu maksudnya yang bisa, yang pantas untuk melakukan perjalanan ke sana. Mungkin seseorang di sini memiliki kendaraan banyak, memiliki mobil dan seterusnya, tapi semua penerbangan tidak ada yang bisa mengantarkan ke sana. Tidak ada penerbangan, semuanya ditutup. Tidak ada kapal. Berarti dalam kondisi itu tidak ada istita'ah. Baik. Datang riwayat ini, tapi kata Ibnu Hajar, perhatikan, qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala anha fit talkhis wa turuquha kulluha dha'ifah. Jalan-jalannya semuanya dhaif. Jalan-jalan hadis ini semuanya dha'ifah. Baik. Dan dikatakan oleh Imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, wa awlal aqwali fi dhalika indana bis-shawab qawlu man qala biqaul Ibn Zubair wa Atha anna dhalika ala qadri at-taqah lianna sabila fi kalamil arabi at-tariq faman kana wajidan tariqan ila al-hajji la mani'a lahu minhu min zamanih أو عجز أو عدو أو قلة ماء في طريقه أو زاد أو ضعف عن المشي فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه. Dan yang paling kuat dari perkataan-perkataan dan pendapat yang ada, yaitu pendapat orang-orang yang sependapat dengan Ibnu Zubair dan Atha, bahwasanya itu sesuai dengan kadar kemampuan. Intinya mampu melakukan perjalanan menuju ke Baitullah dan ke masyair. Demikian pula mampu untuk menunaikan manasiknya. Intinya itu. Baik. Demikian pula termasuk dalam cakupan istita'ah amnut tariq wasi'atul waqt. Amannya waktu dan cukupnya waktu. Amannya jalan, amnut tariq, jalannya aman dan waktunya cukup untuk melakukan perjalanan ke sana. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza istata'a al-hajju biz-zadi war-rahilah wajaba 'alaihi al-hajju bil ijma'." Jika mampu untuk berhaji dengan bekal dan kendaraannya, maka wajib untuk berhaji berdasarkan ijma'. Kemudian beliau mengatakan, khuluwut tariq wa amnuhu wa si'atul waqti syaratun fi luzumis safar bittifaqil muslimin.
Nah, yaitu lancarnya jalan serta amannya perjalanan serta cukupnya waktu merupakan syarat tentang wajibnya safar untuk melakukan haji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sehingga seandainya akhwan seorang baru memiliki kemampuan di awal bulan Dzulhijjah untuk melakukan perjalanan ke sana tidak cukup dengan berbagai macam sarana atau pengurusannya, tidak cukup untuk sampai di Baitullah tanggal 9-nya, untuk sampai wukuf di Arafah tidak cukup. Maka dia dikatakan belum mampu saat itu. Karena waktunya tidak cukup untuk melakukan perjalanan ke sana. Sehingga dia menunda sampai tahun yang akan datang. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya kewajiban haji itu boleh diakhirkan atau harus disegerakan. Imam harus segera bagi siapa saja yang mampu. Baik. Kemudian kata beliau ba'da daruratil insani wa hawaijihi al-asliyah. Dan dikatakan mampu memiliki perbekalan dan memiliki kendaraan setelah daruratil insan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang darurah baginya, yang harus dipenuhi. Wa hawaijihil asliyah, dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Baik. Di sini beliau ingin memaparkan bahwasanya seseorang tidak dikatakan mampu kecuali setelah terpenuhi beberapa hal. Seorang dikatakan mustati' setelah terpenuhi beberapa hal. Baik. Yang pertama, akhwan, al-awwal qada'ul wajibat. Dia telah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dan wajibat yang dimaksud kullu ma yajibu 'alal insani badluhu kaduyuni lillah azza wa jalla aw lil adami wal kafarat wan nudzur. Semua hal yang wajib ditunaikan oleh manusia, seperti hutang kepada Allah atau kepada sesama manusia atau kafarat atau nadar-nadar. Maka mesti dia menunaikan hal-hal tersebut terlebih dahulu. Sehingga seandainya seorang punya harta, tapi jika harta ini digunakan untuk melunasi hutangnya, sisanya tidak cukup untuk menunaikan ibadah haji, maka dia tidak dikatakan mampu. Baik. Namun apabila seorang ikhwan memiliki hutang, bagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila hutang tersebut muajjalan, masih jangka temponya panjang, dan orang ini punya sangkaan kuat akan mampu melunasinya setelah jatuh tempo, maka ketika itu dia wajib untuk berhaji ketika dia memiliki harta yang cukup untuk berhaji saat itu. Kemudian yang kedua, an-nafaqat asy-syar'iyyah. Dia menunaikan nafkah-nafkah yang syar'i. Baik, seperti nafkah untuk anak dan istrinya. Nafkah yang wajib. Sehingga anak dan istrinya memiliki makanan, memiliki hal-hal untuk kebutuhan pokoknya ketika ditinggal berhaji. Baik, ini nafaqat syar'iyyah. Sehingga seorang kalau memiliki nafkah untuk keluarganya dari berangkat sampai dia pulang, kemudian ada kelebihan yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, maka berarti dia telah dikatakan mampu untuk berhaji. Baik, mampu untuk berhaji.
terkena kewajiban, ikhwan. Baik. Kriteria yang ketiga, al-hawaij al-asliyah, yang dikatakan dalam catatan kaki, wa hawaijuhul asliyah mithal nafaqatuhu wa nafaqatu ayalihi wa man tajibu alaihi nafaqatuh wa sadadu dainihi wa nahwi dzalik. Ini pengertian secara umum kebutuhan pokok, yaitu seperti nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Demikian pula pelunasan hutang-hutangnya. Baik. Jadi telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang mesti dipenuhi. Nah, maka apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan masih tersisa harta untuk dia mampu berhaji, maka berarti dia seorang yang mampu berhaji. Baik. Sebagai contoh, ikhwan, di antara al-hawaij al-asliyah ini masing-masing. Nah, misalnya seorang yang berusaha, dia punya butuh untuk kendaraan, untuk bekerja butuh kendaraan satu. Nah, dia ada tambahan satu kendaraan lagi. Ada satu kendaraan lagi, dan seandainya satu kendaraan ini dijual itu cukup untuk berhaji, maka berarti dia termasuk orang yang mampu untuk berhaji. Nah, kendaraan yang satunya dijual untuk biaya hajinya. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa man kana lahu aqarun yahtaju ilaihi li suknahu aw sukna iyalihi aw yahtajuhu ila ujratihi li nafaqati nafsihi aw iyalihi aw bida'atun mata naqasaha ikhtalla ribhuha falam yakfihim aw sa'imatun yahtajuna ilaiha lam yalzamhul hajju. Siapa saja yang punya tanah tapi butuh untuk digunakan apa? Tempat tinggal. Atau untuk tempat tinggal keluarganya, baik tempat tinggal dirinya atau tempat tinggal keluarganya. Atau dia butuhkan untuk disewakan demi nafkah dirinya dan keluarganya. Seperti ini berarti tidak terkena kewajiban haji. Menunjukkan kalau punya tanah yang dipakai untuk tempat tinggal, kemudian yang digunakan untuk menafkahi keluarga, masih sisa ada tanah lain, maka berarti dia terkena kewajiban haji. Seandainya tidak punya uang tunai, maka dia dituntut menjual tanah tersebut untuk berhaji. Kemudian bentuk yang lain, au bid'atun mata naqasaha ikhtalla ribhuha, atau memiliki barang-barang kalau berkurang maka keuntungannya akan kacau. Ya, akan bangkrut usahanya. Falam yakfihim, sehingga tidak cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Maka orang seperti ini tidak terkena kewajiban haji. Aw sa'imatun yahtajuna ilaiha, atau dia memiliki hewan-hewan peliharaan yang dia butuhkan. Maka yang demikian lam yalzamhu al-hajju, tidak wajib berhaji. Baik. Wa in kana lahu min dzalika syai'un fadilun an hajati. Kemudian apabila dia memiliki kelebihan untuk kebutuhannya selain itu, berarti apa? Lazimahu bai'uhu fil haji. Wajib untuk dia jual demi menunaikan ibadah haji. Nah, ini para pemilik tanah, pemilik sawah yang sudah cukup untuk nafkah diri dan keluarganya, kemudian ada kelebihan, maka wajib untuk dijual demi melakukan ibadah haji.
Wa in kana lahu maskanun wasi'un yafdulu an hajatihi wa amkanahu bai'uhu wa shira'u ma yakfih wa yafdulu qadra ma yahujju bihi lazimah. Ini juga jika dia punya tempat tinggal luas, masih tersisa untuk kebutuhannya, dan dia memungkinkan untuk penjualnya kemudian membeli yang cukup untuk dirinya, kemudian masih tersisa kadar untuk berhaji, maka wajib berhaji. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya kriteria seorang yang memiliki kemampuan itu tidak harus kaya raya. Berarti seorang yang memiliki atau telah tercukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang di bawah tanggungannya sudah ada ketika dia mau berangkat sampai pulangnya berhaji. Kemudian kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan telah dia tunaikan, hutang-hutang telah dia tunaikan, maka orang yang seperti ini terkena kewajiban haji. Ini 3 hal, kalau dirinci berarti hal-hal yang harus terpenuhi sehingga seorang dikatakan mustati', yaitu qada'ul wajibat, an-nafaqatu syar'iyyah, kemudian al-hawaij al-asliyah. Qala wa minal istita'ati an yakuna lil mar'ati mahramun idza ihtajat li safar. Dan termasuk di antara bentuk istita'ah, yaitu bagi seorang wanita dia harus memiliki mahram apabila dibutuhkan untuk safar. Menunjukkan kalau seandainya tidak butuh untuk safar, ya tidak ada kewajiban mahram. Karena mahram dituntut ketika safar. Misalnya jaraknya dekat tidak sampai safar. Tapi mayoritasnya ya untuk berhaji butuh safar. Maka bagi wanita dipersyaratkan adanya mahram untuk dikatakan dia mampu. Baik. Perhatikan catatan kaki. Fal mahramu lil mar'ati minal istita'ah idza ihtajat li safar. Sehingga mahram bagi seorang wanita termasuk kategori istita'ah apabila memang dia butuh untuk safar. Wa dalla 'ala dzalika hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menunjukkan atas hal tersebut hadis Ibnu Abbas. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni kutibtu fi ghazwati kada wa kada. Maka ketika mendengar ini seorang laki-laki berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya istriku hendak keluar melakukan ibadah haji. Padahal aku telah ditulis untuk ikut dalam peperangan ini dan ini. Telah ditulis ikut perang. Qala intalik fahujja ma'amra'atik. Maka Nabi kemudian mengatakan, pergilah kamu, yaitu gagalkan dari ikut dalam perang, tapi diperintahkan untuk fahujja ma'amra'atik, berhajilah bersama dengan istrimu. Hadits muttafaqun alaih. Ini diantara hadis yang paling sharih bahwasanya mahram dibutuhkan oleh wanita untuk dia berhaji. Baik. Adapun dalil-dalil yang lain banyak akhwan tentang persyaratan seorang wanita yang hendak safar untuk bersama mahramnya. Qala ama idza kanat la tahtaju li safar li kauniha fi Makkah aw duna masafatil qasr minha
fala yushtaratu wujubu mahramin laha. Adapun apabila dia tidak butuh untuk safar dikarenakan berada di Mekah atau pada jarak yang bukan jarak untuk qasar, berarti bukan safar untuk sampai ke masyair, tempat-tempat haji, maka tidak dipersyaratkan adanya mahram padanya. Baik. Tapi mayoritasnya butuh untuk seorang wanita dalam haji, butuh untuk safar. Dan yang diistilahkan atau yang dimaksud dengan mahram bagi wanita ini yaitu zaujuha. Ya, sekarang mahram itu siapa? Al-mahramu lil mar'ah huwa zaujuha aw man tuhramu alaihi 'ala at-ta'bid. Jadi maksud mahram di sini akhwan suaminya. Taib dalam safar. Biasanya diikutkan suami, walaupun suami itu telah dinikahi dia. Ini dalam istilah syar'i mahram maksudnya itu, yaitu suaminya untuk menemani dia safar jelas. Atau siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi oleh wanita itu dengan keharaman yang abadi. Berarti keluar mahram yang sifatnya sementara. Seperti siapa mahram yang sifatnya sementara? Bibinya istri misalnya. Atau saudara perempuannya istri, itu kan diharamkan untuk dinikahi tapi sementara. Ketika dia masih menikahi wanita tersebut, ketika masih menikahi istrinya, tidak boleh dia menikah dengan adik istrinya atau bibi istrinya. Ini contoh yang diharamkan sementara. Jadi yang bisa menjadi mahram di sini yaitu yang diharamkan untuk dinikahi oleh wanita tersebut selama-lamanya. Seperti yang diharamkan dengan sebab nasab, yaitu bapak atau saudara laki-laki. Atau dengan sebab susuan, ini juga boleh karena kemahramannya abadi. Atau dengan sebab pernikahan, berarti siapa? Laki-laki yang diharamkan dinikahi dengan sebab pernikahan, yaitu siapa? Bapak mertua. Ini boleh menemaninya dalam haji. Baik. Dan ini berarti arahnya kita melihat mahram bagi si wanita itu. Laki-laki yang haram dinikahi oleh si wanita yang mau berhaji ini dengan keharaman yang abadi. Baik. Berarti kalau contoh tadi melihatnya mahram bagi si laki-laki yang saudari istrinya atau bibi istrinya. Berarti kalau dibalik sekarang mahram bagi si wanita yang sementara berarti siapa? Yang sementara, kemahraman untuk seorang wanita yang sifatnya sementara. Siapa? Ipar-iparnya. Tapi wanita pun memang cuma boleh menikah satu saja. Taib. Bolehnya menikah satu saja. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.